Oke, lanjut nomor 34 ya. Di sini ada soal deret ya. Ada deret. Ada nomor 34 ini dimulai dari angka 2, 4, min 12, bla bla bla, 240, 1000, 1440. Jadi seperti yang ada di papan ini ya. Jadi kalian lihat di sini. Ini kalau kita perhatikan kita main deret, berarti di sini prosesnya adalah 2 berubah ke kanan ini semakin besar, berarti dia dikali 2. Kemudian dia menjadi kecil, jadi min 12. Kita perlu ngali juga karena meskipun tandanya min, tapi angkanya nambah naik. Jadi dikali min 3. Jadi min 12. 12 min 12 nanti kita ikutin lagi polanya. Jadi ternyata di sini kalau kita kali dapat min 48. Nanti kalau kita kali lagi sesuai ternyata dengan deret yang selanjutnya. Dikali lagi sesuai dengan deret selanjutnya. Sehingga jawaban yang paling pas adalah yang E ya. Jadi di sini formulanya dikali 2 dikali min 3 dikali 4 dikali min 5 dikali 6. Jadi angkanya urut tapi tandanya berubah. Jawabannya yang E. Kita lanjut nomor 35, sama deret juga. Ini lengkap saya tulis ya. Jadi 1, 2, 3 dan seterusnya. Di sini yang perlu kita perhatikan adalah pola loncat. Jadi kita harus perhatikan pola loncat itu dan harus jeli angkanya dari angka 2 di sini loncat ke 6. Jadi meskipun dia loncat dari 3 angka selanjutnya nggak masalah. Yang penting angka itu ada polanya. Ke 6 ya, jadi 2, 6. Yang lain nggak usah dipikir ya. Ke 18 berarti ke 54. Jadi sistem perkaliannya adalah dikali 3. Jadi jawabannya yang A. Lanjut nomor 36. Gampang kan? Jadi cepat kalau deret ya. Ada saya tulis semua C, D, E dan seterusnya. Cuman ini agak ribet ya. Saya perhatikan di sini ke D. Karena D itu diulang terus sampai 3 kali bahkan. Jadi kalau sudah berulang 3 kali, kemungkinan keempat kelimanya akan terus D. Ya, jadi sini D lagi. Ya, jadi di sini nanti jawabannya D. Tapi karena D itu banyak di situ, kita harus nyari yang kedua, bla 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 yang kedua. Nah di sini kalau saya perhatikan D-nya sudah jelas benar. Ternyata C, D itu urut alfabet yang urut C, D, E, di sini F ya, di sini G, di sini H. Jadi D itu berubah jadi H, jadi D berubah jadi F, D tetap D. Nah di sini kita pindah lagi. Ternyata D di sini perubahan dari J. Ya. Berarti kalau setelah J baru K. Sehingga jawabannya yang paling pas adalah yang D. Oke, apa? Oke, lanjut nomor 37. Di sini ada soal premis ya. Jadi kalau premis saya biasanya nggak pernah pakai rumus-rumus yang ada di buku. Tapi kita membiasakan diri untuk ya cepat aja gitu. Kita nggak tahu pakai rumus apa karena mungkin terbiasa. Kita perhatikan di sini nomor 37. Premis pertama, semua siswa memakai sepatu. Jadi semua siswa itu pakai sepatu ya. Semua siswa pakai sepatu. Sebagian siswa memakai jam tangan. Jadi hanya sebagian yang memakai jam tangan. Sedangkan sepatu itu harus semuanya. Kita perhatikan yang A ya. Sebagian siswa memakai sepatu. Jadi sebagian ya. Jadi otomatis sebagian itu dari lingkup dari keseluruhan atau dari semuanya. Jadi itu sudah betul yang A. Dan jam tangan. Jadi sebagian siswa memakai sepatu dan jam tangan. Ini sudah benar. Kita nyari yang salahnya. Coba kita perhatikan yang B, sebagian siswa memakai jam tangan tetapi tidak memakai sepatu. B itu salah. Kenapa B itu dikatakan salah? Karena di sini keterangannya tetapi tidak memakai sepatu. Padahal sudah jelas di premis pertama semua harus pakai sepatu. Jadi B salah. C, semua siswa memakai jam tangan. Enggak semua. Yang semua memakai itu adalah sepatu, bukan jam tangan. Jadi C salah. Jadi kita main eliminasi aja. Kalau kalian yang kesulitan pakai rumus premis dan seterusnya, lupakan aja, nggak masalah. Nanti ada tentor yang lain menjelaskan itu. Yang D, beberapa siswa tidak memakai sepatu. Sudah jelas peraturannya semua siswa pakai sepatu. Jadi D salah juga. Ya, yang E tidak dapat disimpulkan. Yang A sudah bisa kok disimpulkan, berarti E nggak butuh. Jadi jawabannya yang A. Nomor 37 jawabannya yang A. Nomor 38 caranya juga sama. Semua penderita penyakit gula tidak boleh banyak makan tepung-tepungan. Aturan premis pertama. Premis kedua, ibu penderita penyakit gula. Yang A, nenek. Nenek nggak ada dalam premis. Berarti nenek bukan jawabannya. Nenek salah. Nggak ada dalam premis. B, semua penderita
Kalau ada premis semua ketemu ibu atau semua ketemu sebagian, berarti semua ketemu sebagian, rata-rata jawabannya sebagian atau conclusion kesimpulannya sebagian. Jadi B saya anggap salah. Udah nggak memenuhi di situ. Yang C banyak makan tepung-tepungan, padahal sudah dilarang di premis pertama. Jadi C salah. Yang D ibu senang makan tepung-tepungan, melanggar premis pertama karena pantangannya nggak boleh makan tepung-tepungan. Jadi jawabannya satu-satunya yang E. Jadi 38 yang E. 39 caranya sama pakai kayak tadi juga ya. Jadi jangan sampai saya ulang-ulang terus, kalian harus bisa. Nanti dicek lagi. Kalian kalau masih bingung dengan cara sendiri, nanti tanya ya. Sini jawabannya 39 yang D ya. Oke, nanti pertanyaannya di grup kalau ada pertanyaan. Nomor 40 kita lanjut. Ini ilustrasi atau cerita ya. Di sini ada beberapa poin, 1 2 3 4 poin yang hitam titik hitam itu ada beberapa poinnya. Kita lihat pertanyaannya nomor 40, apabila D maju pada urutan kelima. Jadi D-nya itu maju pada urutan kelima ya. Manakah dari pernyataan berikut yang benar? Kita ikutin dari poin-poin itu. E akan maju pada urutan pertama atau kedua. Jadi ini sudah saya kasih formulanya. Jadi ini sudah jelas benar, tapi nanti kalian bisa mikir sendiri karena untuk nyari ini biasanya agak lama, 3 menit atau 4 menit lah ya. Oke, di sini E akan maju pada urutan pertama atau kedua ya. Pertama atau kedua. Nah, di sini saya ngambil posisi kedua. Kita lanjut sekarang. B akan menjadi pembicara ketiga setelah A. Nah, karena di sini ada B akan menjadi pembicara ketiga setelah A, berarti patokan A di situ saya anggap dia yang pertama. Ya, jadi A saya anggap pertama, ketiganya 1, 2, 3 ya. Jadi B akan menjadi pembicara ketiga setelah A. A dulu, 1, 2, 3 baru B. Ya, oke, sudah sesuai. D akan maju sebelum C. Ya tulis saja di sebelumnya, meskipun nggak ada kalimat tepat sebelumnya nggak masalah. Kita coba-coba ya. Kemudian F akan maju sebelum D. F akan maju sebelum D. Ya. Oke, di sini apabila D maju pada urutan kelima, 1, 2, 3, 4, 5 sesuai dengan yang pertanyaan, manakah dari pernyataan berikut yang benar? Ya, yang benar yang ini kita cek aja di pilihan jawaban. A maju pada urutan ketiga salah karena pernyataannya tadi 1 atau 2. B, E maju pada urutan pertama salah ya, karena nanti nggak sesuai dengan B-nya. Di sini salah. F maju pada urutan ketiga. Nah, sehingga jawabannya yang C. Ya. Oke, kita lanjut di sini nomor 41. Nomor 41 ini agak lumayan sulit karena di sini bentuknya apa ya? Rute, kayak rute-rute kita bikin jarak seperti ini. Ya, jadi di sini dikatakan tempat tinggal Andi berjarak 5 km dari Bobby. Andi 5 km dari Bobby ya. Kemudian Cika 7 km dari Doni ya. Jadi ini jauh nih, ini gak ada hubungan antara ini. Nanti mungkin di Eko ada hubungannya. Tempat tinggal Eko berjarak 2 km dari Cika. Nah ini sudah ada hubungannya dari Eko ke Cika. Kemudian tempat tinggal Bobby berjarak 3 km dari Cika. Nah ini jaraknya 3 km atau 1 ditambah 2, jadi jaraknya 3. Jadi ini jarak rumah dengan garis lurus ya. Diperhatikan, tapi pertanyaannya agak lumayan membingungkan karena di sini jika Cika berangkat dari rumahnya Cika, ini titik poinnya di Cika ini, ya, mengunjungi Doni, nah ke Doni dulu, berarti kan dia sudah melewati berapa kilo? 7 kilo, ya, oke 7 kilo. Doni, kemudian mengunjungi Bobby, ya, jadi dia ke Bobby lagi, dari Doni ke Bobby. Jadi Cika ke Doni dulu, habis itu balik lagi dia ke Cika, 7 lagi ya. Karena dia balik lagi dari Cika ke Bobby, nambah 3 ke sini ya. Jadi dari 3 nanti balik lagi dia ke rumahnya ya. Jadi dia, ini arah ya, jadi awalnya berangkat ke sini, dia balik lagi ke sini. Habis itu dia ke Bobby, tapi balik lagi ke rumah, jadi titik temunya di sini, rumah. Nah, jadi jarak yang sudah ditempuh adalah 20. Sehingga jawaban yang paling betul adalah yang A. Oke, kita lanjut nomor 42. Di sini tetap ilustrasi sama kayak yang tadi. Ada beberapa poin kayak yang hitam-hitam titik hitam itu 1, 2, 3.
ya, dari 3 titik hitam. Jadi saya menyebutnya yang titik pertama itu peraturan ke-1, titik kedua peraturan kedua, titik 3 peraturan ketiga. Jadi kita nggak boleh melanggar peraturan itu. Nomor 42, urutan ruangan yang mungkin benar dari tingkat rendah ke tinggi. Jadi rendah ke tinggi. Jadi perubahannya adalah dari rendah ke tinggi. Jadi di kiri ini rendah. Jadi dari rendah ke tinggi ya, dari rendah ke tinggi. Dari rendah ke tinggi atau dari bawah ke atas, Oke, kita perhatikan peraturan pertama, ruang HRD berada di atas ruang pertemuan. Ya, ruang HRD berada di atas ruang pertemuan. Berarti posisi yang di bawah itu adalah ruang pertemuannya, yang di atasnya adalah HRD. Sedangkan ruang arsip berada di bawah ruang pertemuan. Oke ya, itu diperhatikan. Lanjut yang kedua, kafetaria berada di atas ruang meeting, sedangkan ruang meeting dan ruang istirahat berada di atas ruang HRD. Yang ketiga, ruang istirahat dan kantor operasional ditempatkan saling terpisah sejauh mungkin, ya. Nggak boleh berdekatan. Oke, di sini kita main eliminasi metodenya yang A. Ya, kita perhatikan kira-kira yang A itu salahnya karena peraturan nomor berapa ya. Jadi karena kalian pasti nebak di awal, sekarang sudah saya kasih tahu tebakannya. Yang A ini salahnya karena peraturan yang pertama. Coba diperhatikan di situ salahnya. Ruang HRD berada di atas ruang pertemuan. Ya. Ruang HRD berada di atas ruang pertemuan. Jadi kalau kalian perhatikan yang A itu malah kebalikannya. Jadi HRD itu ada di bawahnya. Ya. Di bawah ruang pertemuan, jadi terbalik, jadi salah ya. Jadi yang A itu salah karena peraturan yang pertama. Jadi di sini saya tandain 1X. Dia salah karena peraturan yang pertama. Yang B itu jawabannya ya, karena kita main sistem eliminasi. Yang C kita perhatikan salahnya di situ karena peraturan yang kedua. Kafetaria berada di atas ruang meeting ya. Situ, sedangkan ruang meeting dan ruang istirahat berada di atas ruang HRD ya. Jadi di situ kafetaria di atas ruang meeting. Padahal di C itu kafetaria sudah paling bawah, sudah paling rendah. Jadi nggak mungkin posisinya berada di atas. Jadi yang C otomatis salah. Ya, jadi kita nyari sistem eliminasi seperti itu. Dia melanggar peraturan 1, 2, 3 tadi apa enggak? Dia nanti berlaku juga D ke E karena tadi yang ke-1 sudah dijelaskan. Jadi dia salah. Sehingga jawaban yang paling betul adalah yang B. 43. Ya, jadi kita di sini sebenarnya main gambar ya. Sini main gambar. Kalau diperhatikan saya memang nggak menyediakan gambar karena kalian saya yakin sudah pasti banyak yang jawab semua. Rotasi yang perlu kalian ingat, biasanya perputarannya hanya ada 2. Kalau nggak 90 derajat ya, 180 derajat ya, atau 360 derajat, dan itu pun jarang. Ke kanan ke kirinya nanti tergantung logika kalian ya. Perhatikan aja. Nah, saya di sini tunjukkan nomor 43 ya. Di sini saya menjawab yang E ya. Kenapa jawabnya E? Kalian tanpa melihat rotasi pun hanya melihat tanda panahnya ini. Yang semuanya ini bertolak belakang. Tapi yang searah atau yang sealur bergerak berputar alur jam itu cuman yang E. Sedangkan yang lain ini tidak beraturan atau melawan arah jarum jam. Jadi A tanda panahnya bertentangan, B juga bertentangan. C ini kalau kita putar malah nabrak jadinya ya. Jadi jawaban yang paling pas yang E. Ini kalau kita cari perputarannya 180 derajat ya. Jadi yang 43 jawabannya yang E. Perputarannya 180 derajat. Ke kanan ke kiri sama aja. 44 sama, dia pernyataannya yang merupakan rotasi dari bangun berikut ya. Jadi perhatikan aja. Kalian perhatikan tanda panah ya. Paham ya tanda panah? Tanda panah yang lurus itu, bukan yang bengkok ya. Jadi di sini kalau diperhatikan tanda panahnya yang tegak lurus atau 90 derajat itu hanya B. Ya, jadi ujung ketemu ujung itu tegak 180. Kalau yang A ini tumpul. Nah, saya bilang tadi kalau 180, 360 sama 90, 180 sama 360, hanya ada 3 itu aja. Jadi yang A ini sudut tumpul. Ini nggak mungkin jawabannya. Jadi diputar pun nggak akan dapat karena posisinya ini, nah ini tidak ada sudutnya. Ya, jadi sudutnya bukan dari 3 tadi. Apalagi yang ini,
yang B udah jelas jawabannya ini. Tapi kalau yang C ini sudut apa ya? Sudut lancip ini nggak ada ya, jadi nggak termasuk. Yang ini sudut lancip juga yang D, sehingga yang paling tegak yang mendekati 90, 180 atau 360 itu hanya yang B. Kalau kita rotasi dia 90 derajat mengikuti arah jarum jam. Yang B jawabannya. 45 terakhir soal gambar ya. Jadi 45 ini agak lumayan banyak itemnya ya. Kalau saya sebut biasanya transformasi atau perubahan dari gambar. Karena dia nggak ada keterangan disuruh rotasi atau apapun, nggak ada. Oke, di sini saya jawabnya yang A. Kenapa? Kita perhatikan di situ. Sini ada gambar lingkaran. Ada gambar lingkaran. Ini kita anggap 1 sisinya. Kemudian ada segitiga. Nah, jadi 1 jadi 3. Itu kan proses kalau kita deret berarti dia nambah 2. Setelah sama dengan ada segitiga lagi. Jadi kita tambah lagi 2. Berarti kalau kita tambah 2 lagi dia jadi 5. 1 3 lagi, habis itu 5 ya. Jadi kita butuh segi 5. Mana segi 5? Segi 5 hanya ada di A sama C. Jadi semuanya salah kecuali A sama C. Kita perhatikan lagi, kenapa A sama C? Ya karena tadi segi 5. Di sini kita menentukan antara A sama C gimana caranya, Mas? Kita perhatikan di sini panah. Ya, panah yang awalnya garisnya board ya, jadi tegas kayak gini ya. Kemudian di sini cerminnya dia putus-putus ya. Sekarang di sini ada panah lagi, kemudian putus-putus lagi. Ya, jadi yang paling sesuai di sini adalah yang A. Ya, jadi yang paling sesuai di sini adalah yang A, tegas, putus-putus ya. Ini garis tegas, putus-putus, tegas, putus-putus dan berlawanan atau cermin ya. Jadi yang A. Ya, jadi yang 45 ini sekali lagi perubahan atau transformasi. Oke, jadi paket A1 selesai di sini. Kalau nanti ada pertanyaan silahkan chat di grup ya. Nanti langsung tanya dengan mentor yang bersangkutan. Tetap jaga kesehatan. Semoga tambah semangat untuk ujian STAN tahun depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.